warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya. Saya adalah mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro, atau biasa kita sering sebut dengan nama IAIN Metro. Saat ini saya sedang duduk di bangku semester 5. Baik teman-temanku sekalian, di sini Indra akan menceritakan sedikit mengenai kisah sahabat Rasul yang bernama Uwais Al-Qarni. Baik, jadi Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda asal Yaman yang tinggal bersama seorang ibu yang sudah tua, renta, dan sakit-sakitan. Uwais Al-Qarni ini tidak memiliki saudara atau saudari satupun ya. Dan Uwais Al-Qarni ini memiliki sebuah penyakit kulit yang dimana keadaannya itu kulitnya itu kehilangan pigmen warna sehingga seperti terlihat belang-belang ya. Penyakit itu disebut penyakit sopak yang biasa kita sebut dengan saat ini kita sebut dengan penyakit vitiligo yang membuat kulitnya itu kehilangan pigmen warna. Nah, pada suatu ketika ibunya ini kan sudah sakit parah ya, dan kemudian ia berkata kepada anaknya yaitu Uwais Al-Qarni, yaitu keinginan terakhir sebelum beliau wafat. Dia berkata dia ingin sekali mengunjungi tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sontak Uwais Al-Qarni kaget mendengar perkataan sang ibu yang ingin sekali naik haji. Tetapi Uwais Al-Qarni ini langsung berpikir bagaimana caranya agar ibunya dapat menunaikan ibadah haji, sedangkan keadaannya pun untuk sehari-hari itu sangatlah sulit ya. Kemudian Uwais Al-Qarni ini memiliki inisiatif, karena dapat kita bayangkan saja jarak dari Yaman ke Mekah itu jaraknya sangatlah jauh ya. Dan pada zaman dahulu itu ketika orang akan berangkat naik haji itu biasanya mereka menggunakan tunggangan seperti unta. Nah, Uwais Al-Qarni ini pun mencoba inisiatif untuk menggendong ibunya sampai ke kota Mekah, karena dia tidak memiliki cukup biaya untuk menyewa atau membeli unta tersebut. Jadi agar idenya atau cara yang dia pikirkan ini berhasil, dia memiliki ide untuk menggendong seekor anak sapi naik dan menuruni bukit. Itu setiap harinya ia lakukan agar otot-otot di tubuhnya ini terlatih untuk bisa menggendong ibunya nanti. Lambat laun Uwais Al-Qarni melakukan kegiatan tersebut, turun bukit, menaiki bukit, menggendong seekor anak sapi. Itu menjadikan dia terlatih dan memiliki tubuh yang kekar, sehingga ia berpikir siap untuk menggendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah. Walaupun itu kalau kita bayangkan saat ini itu pun tidak mungkin ya. Tetapi Uwais Al-Qarni ini adalah anak yang sangat soleh dan berbakti kepada ibunya. Apapun akan dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan sang ibu atau keinginan sang ibu. Jadi suatu hari datangnya ketika ia ingin berangkat ke tanah suci Mekah,
dia menggendong ibunya dengan sabar dan penuh keikhlasan. Bisa dibayangkan ya bagaimana keadaan saat itu ketika sang anak menggendong ibunya di pundak atau punggungnya sini, di keadaan ketika siang hari itu mungkin sangat panas sekali, karena di timur tengah sana itu hanyalah terdapat padang pasir yang sangat luas dan jarang terdapat air ya. Tetapi itu semua belum menggambarkan ketika bagaimana di malam hari itu di sana juga sangat dingin mungkin, dan jaraknya itu sangatlah jauh. Bisa dibayangkan seorang anak yang mengorbankan segala sesuatu demi orang tuanya. Jadi tak berselang lama, mungkin beberapa bulan, akhirnya Uwais Al-Qarni ini sampailah ke kota Mekah untuk mengantarkan ibunya tadi menunaikan ibadah haji. Sungguh senang mungkin hati seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa pengorbanan seorang anak kepada orang tuanya atau ibunya terutama itu harus kita contoh ya dari seorang Uwais Al-Qarni tersebut. Walaupun apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan kepada orang tua, khususnya ibu, itu tidak akan bisa membalas jasa dari orang tua atau ibu tersebut. Karena ketika ibu kita itu melahirkan kita, itu sudah tidak terhingga apa yang telah dikorbankan kepada kita. Subhanallah ya, pengorbanan seorang ibu yang telah melahirkan kita dan merawat kita dari kecil hingga dewasa sampai kita menikah dan memiliki anak lagi, itu sangat luar biasa. Itu pun tidak bisa kita balas. Jadi intinya kita dapat meneladani sikap atau perilaku dari Uwais Al-Qarni ini untuk berbakti kepada orang tua. Jadi kepada teman-teman, selalu kita berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Jangan sampai kita mengecewakan ibu, apalagi sampai membuat ibu kita menangis. Nauzubillahi min dzalik. Baik, hanya itu cerita yang dapat saya jabarkan atau ceritakan kepada teman-teman sekalian. Apabila dalam penyampaian cerita saya ini ada kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Untuk selanjutnya kita dapat mempelajari kisah-kisah sahabat Nabi ataupun yang lain bersama-sama. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.